Idenya adalah kita masuk BOP itu, menjadi kuda Trojan lah gitu ya. Idenya adalah kita ini menjadi kuda Trojan, kita bisa mewarnai berbagai kebijakan, BOP. Kita ingin BOP yang mungkin karena di situ ada Israel begitu ya, mungkin warnanya terlalu Israel, tapi bisa diimbangi dengan kepentingan rakyat Palestina melalui kita, kehadiran kita Indonesia. Oke, Nah, Prof. Lagi-lagi karena bergabungnya Indonesia di BOP ini gitu ya, dan mengingat juga Indonesia tuh sebenarnya tidak memiliki hubungan diplomatik langsung gitu dengan Israel ya, Prof ya. Ini sebenarnya kalau situasinya seperti itu, peluang Indonesia bisa mempengaruhi proses perdamaian ini seperti apa, Prof? itu yang saya juga tidak tahu strateginya seperti apa. Idenya adalah kita masuk BOP itu, menjadi kuda Trojan lah gitu ya. Jadi kuda Trojan itu kan pada waktu ada perang gitu ya, seolah-olah ini ada masuk kuda, ini kuda apa gitu, tiba-tiba keluar dari situ musuh kemudian untuk, apa namanya, melawan dari dalam gitu ya. Nah, idenya adalah kita ini menjadi kuda Trojan. Kita bisa mewarnai berbagai kebijakan, BOP. Kita ingin BOP yang mungkin karena di situ ada Israel begitu ya, mungkin warnanya terlalu Israel, tapi bisa diimbangi dengan kepentingan rakyat Palestina melalui kita, kehadiran kita Indonesia. Nah, cuman seberapa mungkin itu dilakukan kalau, Perdana Menteri Netanyahu itu sangat keras. Misalnya dia sudah mendikte nih, chairman ya, bahwa satu, tidak ada proses rekonstruksi kalau tidak ada perlucutan senjata terhadap Hamas. Pertanyaannya, siapa yang akan melucuti? Yang kedua, Eee, kalaupun ada yang melucuti, maka, pasukan itu tidak boleh dari Turki ataupun dari Qatar, gitu kan. Jadi dia udah buat, apa namanya, semacam kriteria. Nah, kemudian yang ketiga, dia mengatakan bahwa kalau misalnya nanti Gaza itu ada direkonstruksi, ada gedung-gedung yang mewah dan lain sebagainya, itu bukan berarti bahwa itu akan berujung pada negara Palestina yang merdeka. Bahwa terjadi perdamaian, iya, perdamaian itu ada gitu. Tapi kan bagi rakyat Palestina, kita nggak butuh misalnya perdamaian, terus kemudian ada gedung-gedung yang mewah, yang bagus, yang dibangun dan sebagainya, kalau kita tidak mendapatkan tanah yang kita perjuangkan. Bagi rakyat Palestina itu tanah yang menjadi penting, ya. Nah, yang kita khawatirkan adalah gedung-gedung yang mewah. Pertanyaannya apakah bisa dibeli oleh rakyat Palestina, disewa oleh rakyat Palestina? Kalau misalnya tidak bisa, jangan-jangan nanti dilempar ke siapapun warga negara yang mau. Nah, warga negara yang rakyat Palestina. Nah, ini Indonesia, kita ini harus fight melawan itu. Ya, dan harus bisa, kalau nggak bisa ya kita nggak ada artinya juga di Board of Peace ini. Nah, tentu yang masalah yang sangat krusial ini adalah nanti ketika, jam 9 pagi diadakan rapat BOP yang pertama, kalau saya tidak salah jam 9 pagi, itu Bapak Presiden kan akan bertemu dengan delegasi Israel, ya. Bagaimana beliau nanti bersalaman dengan Perdana Menteri Netanyahu, itu akan dilihat oleh publik kita di Indonesia. Ya, kalau misalnya saya dengar mungkin Perdana Menteri Netanyahu tidak akan hadir, tapi Menteri Luar Negerinya gitu ya. Tapi Menteri Luar Negeri ini adalah orang yang sayap kanan, yang sangat anti terhadap Palestina merdeka, anti terhadap orang-orang Palestina. Bahkan saya lihat eee, siapa namanya Ben Gvir ini datang ke penjara di mana orang-orang Palestina ada di situ, dia bilang, "Udah kalau perlu lenyapkan." Jadi udah nggak mikirin hak asasi manusia seperti orang-orang Palestina ini kayak binatang. Nah, masyarakat kan udah lihat nih di sosial media bagaimana, beliau ini, Ben Gvir ini, berperilaku gitu ya. Nah, nanti kan Bapak Presiden kan mau tidak mau, ini harus bersalaman. Nah, bahaya kalau misalnya Bapak Presiden kelihatan mesra dan lain sebagainya, itu akan memunculkan kemarahan dari publik di Indonesia dan akan menggerus ya legitimasi Bapak Presiden. Nah, ini yang saya selalu katakan, ya kalau bisa dihindari aja untuk bertemu sama mereka begitu ya. Kalaupun harus bertemu, ya, datar aja mukanya, nggak usah, yang apa, menyambut dan lain sebagainya. Jadi datar aja, nggak usah terlalu akrab gitu ya. Nah, karena sekali lagi yang jadi taruhan itu adalah bagaimana, publik kita akan melihat Bapak Presiden pada pertemuan itu.